Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini udah mulai dari tadi. Udah jalan dari tadi ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Oke. Cepet amat ngomongnya, no. Santai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Aduh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, waktu nih sampai kita bisa di perjalanan lagi nih. Segmen berjalan-jalan lagi nih. Iya. Walaupun teman-teman gak ikut jalan-jalannya ya. Tapi teman-teman ikut ngerasain mendung dan sendunya kan. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Hatinya apa cuacanya? Seperti hatinya sih kalau yang begini ya. Kalau kita kan cuacanya nih, Iya. Waduh. Ini hard lagi. Sendu banget temennya lihat yang itu kan. Itu dia. Itu kayak enak banget ya. Nyender ya, kayak gorengan ya. sorry. Ya. Nyender kayak gorengan. Kalau kita bersolawat dulu, salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. salam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, bahkan kita umatnya di hari akhir nanti mudah-mudahan diberikan syafaat oleh beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi di depan kebanyakan intro nih ya. Iya. Ada tadi orang nyender lah kan di motor kan. Emang kalau lagi berkendara kayak gini banyak banget pemandangan yang Itu seru. dia, betul. Kayak jamaah. Jadi ngomong. Oke. Kita melihat Anda. Ya. Iya, kita melihat Anda. Oke. Berarti kita dekat. Easy ya, betul. Ya seperti dekat. Oke, langsung aja ya. Ini ada jamaah yang bertanya. Jamaah bertanya, AA menjawab. Asik. Ya. Pertanyaannya itu saya lupa. Cuman intinya adalah bagaimana cara untuk menghilangkan perasaan bahwa tentang si orang ini tuh dia disakitin gitu, disakitin, terus dia tuh nggak ikhlas gitu, bukan ikhlas, nggak ridho lah. Jadi dia tuh pengen orang tersebut yang menyakiti dia itu merasakan seperti apa yang dia rasakan gitu. Iya. Nah, itu bagaimana tuh cara untuk menghilangkannya, atau mungkin dimulai dari kenapa bisa gitu ada perasaan seperti itu gitu. Anda tahu nggak apa yang paling pertama kali ingat dari statement antum barusan? Ingat apa patung kudanya? Bukan. Jadi ketahuan di mana ya. Mandran. Nyakitin, semuanya nyakitin aja gitu ya. Iya. Iya. Wajar sih ya, inget dia ya. Iya. Itu manusia yang paling susah ridho ya. Di film itu maksudnya. Si Dul. Iya, si Dul. Ya. Gimana tuh? Gimana? Ya memang apa ya, no, akan sangat jarang sekali orang yang suka, yang ridho, yang ikhlas ketika dia emang disakiti oleh orang. Oh, Ya nggak? jauh sekali. Uh, Jauh sekali. Bahkan mungkin bisa jadi muncul sebuah rasa di mana ketika kita disakiti oleh orang lain, kita ingin orang tersebut juga merasakan rasa sakit yang kita rasakan. Kayak ada balas dendamnya gitu ya. Betul. Ya, jadi bukan kayak ada manis-manisnya, bukan. Itu mah air. Nggak boleh sebut merek. Kayak ada dendam-dendamnya gitu. Ada dendam-dendamnya gitu. Di tenggorokan berasa ya. Iya. Gatal gitu agak. Nyangkut. Nyangkut. Bikin sesak gitu lah. Iya, pokoknya mah. Iya. Jadi tapi ada fakta yang menarik dari ini semuanya. Ya. Ketika ada orang yang kita biasa aja terhadap orang tersebut, terus dia juga menyakiti kita, dengan satu lagi orang yang kita suka juga dan dia menyakiti kita, itu ternyata responnya beda ya. Betul. Pasti ya. Pasti ya. Kita sadar sekali dengan itu semuanya, tapi kadang-kadang kita suka lupa dengan itu semuanya. Betul. Ya. Padahal itu kan kayak sebuah kesimpulan standar nggak sih? Iya. Ya. Dan biasanya sama-sama manusia dong. Iya. Masa ada yang satu kambing kan enggak? Pasti kan udah manusia dong. Iya dong, Pak. Maksudnya objeknya sama nih, karena gitu loh. Jadi aku ngebayangin kami ngomong I love you kan jarang. Nice. Ada nggak ada? Kiamat ayo mas, saya ngeri ya kalau binatang bisa ngomong. Iya sih, bener ya nggak? Bahaya banget itu. Tolong lah, tar dulu lah. Atau ya yang tadi itu, no.
Eh, kita tuh kita masih SMA nih ceritanya ya nggak? Oke, ceritanya. Ceritanya kita ketemu dua orang. Hmm. Yang satu itu emang cem-ceman kita, asik. Cem-ceman. Tau nggak cem-ceman? SEBO. Apa itu? Gak tau lah pokoknya. Cem-ceman, cem-cem skui. Cem-cem school. Awan lah Oh pokoknya. ya, Ya. crush ya. Crush. Ya. Intinya kita suka lah ya sama orang itu. Iya. Terus tiba-tiba dia mengerlingkan matanya ke kita, celing ya. Iya, iya. Itu hari itu kayak gimana gitu kan? Iya. Ya. Betul. Terus sama ada satu lagi, biasa aja. Sebenarnya tingkat rupawannya sama lah ya, sama-sama 8. Sama 8. Dari 100 ya? Atau mana? Oh iya. Selalu rendah banget dong. Dari 10 lah. Dari 10. Siap. Ya 1 sampai 10, dapat 8 lumayan dong. Oh iya dong. Bukan lumayan lagi ya. Bagus dong itu. Nah, yang satu mengerling terus kita jadi kayak berbunga-bunga. Hmm. Yang satu lagi dia mengerling juga, tapi kita kayak biasa aja kan. Malah jijik. Nggak jijik karena Enggak kita sih. nggak benci juga. Iya sih. Oh iya benar. Biasa aja gitu. Padahal perilakunya sama, mungkin bisa jadi juga waktunya juga, tempatnya sama, waktu tidak jauh beda lah ya, karena nggak mungkin kita bisa melihat dua orang dengan ide yang sama di satu waktu yang sama kan. Dua-dua yang ngerling ya. Ngapain ya? Alasannya adalah kenapa? Karena kita suka sama dia. Kita Punya hati ya. punya hati sama dia. Itu sih, no. Jadi seringkali rasa sakit itu muncul karena kita emang punya hati sama orang tersebut. Kita punya ekspektasi dengan orang tersebut. Dia pernah punya tempat yang istimewa di hati kita. Artinya kalau orang tersebut tidak punya tempat di hati kita, bahkan bisa jadi dia melakukan kezoliman yang lebih daripada itu pun, kita tuh kayak biasa aja ya nggak sih? Betul. Selama dia tidak nusukin pakai pisau kan. Kalau kayak saya berasa di kita dong. Kalau itu sih Luka dong. hatinya mah utuh, kulitnya doang yang kuat. Betul, cowok kayak cowok. Udah kayak jalan di Iya. situ. Iya. Ya, jadi ya itulah ya. Poinnya di situ justru. Maka sebenarnya yang perlu kita tanyakan kepada hati kita itu, dan yang perlu kita jawab juga atas pertanyaan yang kita punya, bahwa ketika kita sakit hati dengan seseorang, seringkali karena emang kita mengizinkan orang tersebut untuk menyakiti kita secara tidak langsung. Sadis. Mengizinkan. Iya, no. Mengizinkan. Iya. Bahkan kadang-kadang kita yang meminta orang tersebut untuk menyakiti kita. Kita yang meminta coba. Buset, bukan izinkan lagi ya. Kita yang minta. Sakiti gua. Kasarnya mah begitu. Iya. Dengan cara apa gitu kan? Dengan cara kita menempatkan dia di hati kita terlalu dalam. Aish. Itu, no. Manis. Ya kan? Manis banget. Dan semakin dia kita berikan tempat terlalu dalam di hati kita, jangankan itu, dia nyuekin kita aja, sakit hati kita, Bang. Betul. Padahal mungkin bisa jadi dia nggak ada maksud ya. Atau mungkin dia nggak nyuekin tapi reaksinya tidak sesuai ekspektasi kita aja. Sakit. Betul. Karena ada di hati kita. Bahkan ketika orang tersebut sudah jadi milik kita, misalkan anggap saja dia suami atau istri atau yang pacaran gitu kan. Iya. Ketika si pasangannya tersebut nggak ngebales chat atau ya tidak melakukan sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi kita aja, itu akan sangat mudah untuk menyakiti kita. Bahkan untuk alasan yang paling shallow gitu ya. Yeah. What the meaning of shallow? Shallow tuh kalau di belok dikit-dikit. Salah. Tipis-tipis. Shallow itu sendal jepit loh. Itu swallow, beda. Itu SW bukan SH, tolong ya. Shallow sama swallow ini jauh nih. Tolong nggak? Ya malum lah, no. Iya sih. Karena baru belajar bahasa Inggris kan, jadi Betul. Kasih tau. Wah dulu lah kita. British. Siap. Ya. Nah, jadi itu yang sebenarnya perlu kita evaluasi, no. Sebelum kita menyalahkan orang lain. Karena sakit hati itu munculnya karena kita yang mengizinkan situasi itu terjadi. Baik secara sadar ataupun tidak. Jadi berharap orang lain bertanggung jawab terhadap kondisi hati kita yang tidak utuh ini, itu sesuatu yang salah sejak awal. Keren-keren guys suara hujannya sama teman-teman. Ini sebenarnya ada noise reduction di sini deh. Iya, keren banget. Iya, cuman saya lupa mencet yang mana ya. Loh, kita apa nggak neduh dulu ya? Jangan dong, kita kan tidak naik motor. Saya mana sanggup saya naik motor bikin podcast ya. Tolong. Kita mau neduh dulu. Iya, gitu ya.
Aduh, di bawah flyover gitu ya, padahal pakai mobil ya. Iya. Ditimpukin dong saya. Weh, ngapain lu? Neduh. Iya, aduh. Kurang ngedua apa lu gitu. Adik saya nggak lagi teduh deh. Aduh, hati. Itu mah sebenarnya sampai oh ya udah deh, maklum ya. Semua jadi langsung memahami gitu ya. Memahami itu, oh iya hati ya, oke. Orang tuh lebih suka disepakati bahkan ketika dia tahu dia salah. Iya betul. Kayak gini nih masalah sakit hati ini ya bang. Ah, Orang tuh seneng ketika curhatannya didengar. dengar. Semua orang begitu sih, A juga sama. Iya sih, Ya nggak? Tapi kalau kita salah mah ya terima aja salah gitu ya. betul. Kayak gitu. Nah, artinya perkara kita sakit hati itu sebenarnya bukan perkara dia jahat atau enggak kita gitu ya bang. Hmm, Tapi perkara kita merawat hati kita atau enggak itu sih. betul. Ya. Betul. Karena kalau sakit hati diukur dari apa namanya seberapa jahat, kayaknya nggak nggak pernah kayak gitu sih ya. Maksudnya ya kalau misalnya emang kita, misalnya kayak pasangan gitu segala macam ngasih sedikit aja gitu, sama orang lain di luar sana yang ngasihnya besar, mungkin impactnya sama gitu. Ya. Ya udah, berarti emang ternyata hati kitanya sih gitu, menempatkan si objeknya itu di mana gitu. Karena kita juga pernah ada di situasi di mana ini ada orang curhat ya. Kita belok sini apa? Depan lagi ya. Depan lagi kali ya, biar lebih panjang. Nanti muter dong. Apa? Apa? Alhamdulillah. Tadi kita ngebahas apa? Saya lupa lagi. Kekenyangan habis 2 es krim sama 1 mie ayam, 1 botol minum Baal. baal. Ya Allah. Ya, jadi itu poinnya ya. Kita mengharapkan hati kita diperbaiki dengan dia minta maaf. Kita mengharapkan hati kita dipulihkan dengan melihat orang tersebut sengsara. Sejatinya itu tidak akan menemukan obat atas itu semuanya, Bang. Betul. Karena obatnya bukan di situ, obatnya ada di diri kita. Betul sekali. Itu kan ya. Betul. Dan ini pun ketika sudah berbicara seperti ini, no, karena ini mungkin ketika ini bukan jawaban yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, agak susah juga kenanya. Betul. Tapi kalau kita open minded, kita cukup terbuka dan benar-benar mencari sebuah kebenaran dari permasalahan yang kita hadapi, ya ini akan menjadi solusi. Kita nyebrang. Yang penting Merah, no. apa? Ya udah ya. Yang penting jangan keras kepala aja ya. Apa? Maksudnya jangan keras kepala ya. Maksudnya jangan apa ya, menolak. Jangan denial sih bahasanya gitu biasanya itu. Oh iya, denial. Jangan denial, jangan apa namanya ya, kayak udah sih. Kadang itu kadang orang tuh ketika dia lagi sakit hati, dia curhat, dia tuh pengennya orang ikut merasakan penderitaan yang dia rasakan. Betul. Pengennya menyek-menyek gitu ya. Betul. Gitu. Oh iya, gue ngerti banget, gue tuh pernah ada di kondisi kayak lu tuh 50 kali dalam sebulan gitu kan. Iya. Iya, siap. Betul. Jadi kita tuh kayak ngerasa nyaman gitu ya, kita dibersamai dalam rasa sakit. Tapi apakah itu benar-benar mengobati kita? Ya enggak lah. Ya. Mungkin saat itunya mah benar. Tapi kita tetap butuh jawaban yang hakiki kan. Ya. Bahwa oh ternyata masalahnya emang ada di hati saya. Kayak gitu. Ketika memang kesalahan saya menempatkan dia terlalu dalam, memberikan dia kepercayaan yang lebih. Kayak gitu. Ya, apakah orang tersebut jahat? Kadang-kadang belum tentu juga. Bisa jadi sebenarnya dari awal dia biasa aja sama kita ya. Tapi kita yang cintanya berlebihan sama dia. Wadah. Ya kan? Wadah. Ya. Siapa tuh dia kan pernah juga tuh ada situasi si A gitu ya. Dia cuma pengen kenalan aja dulu, tapi si B itu udah langsung dia ngedeketin, udahlah nikah aja langsung gitu kan. Ternyata emang belum sampai ke situ gitu. Dia hanya menyapa kamu mikir sampai kakek nenek ya, emang itu. Dia hanya menyapa kamu berpikir menua bersama gitu. Menua bersama, iya itu bahasa yang bagus tuh. Saya tadi bingung apa ya, rima yang pas apa ya, sama-sama A ya. Bingung saya. Anda masih terlalu muda untuk sampai itu. Iya, saya bukan pasukan Sayuti Melik. Coba tambahin dulu tokennya. Oke. Maju lagi kita di ya. Kita coba maju dulu. Biar rada panjangan dikit. Biar teman-teman nggak usah, cukup sampai sini aja. Sampai sini aja. Oke. Jadi kan poinnya mah itu. Kalau kita udah tahu letak kesalahan kita, ya kita perbaiki. Ya itu ya. Tinggal gimana caranya aja ya untuk melepaskan dia dari
si hatinya. Kalau saya sih, misal kalau saya pribadi, ya saya blok aja semuanya gitu. Blok bisa aja. jadi Ya dengan kita tidak melihat apa namanya apa ya sebutannya ya, tentang dia lah gitu misalnya gitu kan, akunnya, akun Instagram kah, akun apakah gitu kan, kontaknya, barang-barangnya yang dikasih atau apapun itu segala macam tentang dia. sambil move on gitu Betul. ya nggak? Iya. Yang penting jangan lihat dulu aja gitu. Sakit mah sudah pasti ya, no ya. Betul. Bahwa baik perkara itu kita inginkan atau tidak, sebuah hubungan yang diputus secara terpaksa gitu kan, akan sangat menyakitkan. Gitu. Kita tidak menampik. Tapi itu tadi. Saya lupa belum isi bensin lagi. Oh iya benar. Ya benar. Nanti dulu ya. Kenapa tadi kita nggak sekalian ya? Saya juga lupa lagi. Mungkin ini pertanda bahwa kita harus menyudahi tema. Betul. Ya daripada teman-teman nanti dengar mbak Pertamina. Baik. Kita cukupkan saja nanti ya. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Olah hatinya ya teman-teman. Olah hati. Ya Allah jadi apa bang? Jadi roti Bang Andre. Aduh saya udah cincang tinggal direndang aja. Aduh, cociks banget, kasih bumbu. Pedih. Itu diemin yang lama ada tuh di kompor, no. Kan siap. Oke. Itu aja teman-teman, kita harus mengisi tangki untuk bisa berpulang. Bukan, bukan itu poinnya ya, bukan. Itu saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.